Perkenalkan, nama saya Veronica Nwi Pasaribu dari kelompok 6 program penghitung barang otomatis. Di sini kami akan membuat penghitungan barang otomatis menggunakan AT89C51. Yang pertama, kita akan membuatnya dengan program Proteus, lalu codingnya menggunakan MIDA 51, dan selanjutnya setelah semuanya selesai, kita akan mencoba programnya. Pada pembuatan penghitungan barang ini, kami menggunakan masukan interupsi INT0 untuk menandakan adanya barang yang lewat, di mana jika switch ditekan, berarti ada barang yang lewat. Saya Arisa, di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma yang akan dibuat dan flowchart yang akan dibuat pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah permasalahannya. Di sini kami akan membuat program, permasalahannya adalah buat program pada rangkaian microcontroller AT89S51 untuk menghitung banyak kotak barang yang lewat di mana adanya barang sensor dengan sensor cahaya atau simulasi dengan tombol. Tampilan angka hitungan secara BCD pada Praga 7 segmen 4 digit. Setiap barang melewati sensor, rangkaian sensor akan membangkitkan interupsi INT0. Jika jumlah barang telah mencapai 10, alarm atau buzzer akan hidup, dan jika masih ada barang lewat, penghitungan tetap berlanjut. Jika tombol terhubung pada P17 ditekan atau mendapat logika 0, alarm padam dan hitungan kembali 000. Algoritmanya adalah yang pertama clear counter, lalu set interupsi INT0, lalu aktifkan interupsi INT0, lalu ambil nilai counter, lalu periksa apakah lebih besar dari 10 jika lompat ke 10, jika tidak lebih besar atau sama dari 10. Periksa tombol P1.7, lompat ke 8 jika ditekan. Aktifkan alarm dan lompat ke 10. Yang ke-8 adalah clear counter, lalu alarm akan off. Ubah counter ke nilai segmen, tampilkan pada 7 segmen. Lalu yang ke-12 adalah ulangi langkah ketiga. Berikut adalah flowchart program utama. Pertama kita akan mulai, lalu clear counter, masuk ke set interupsi INT0, lalu aktifkan interupsi INT0, lalu ambil nilai counter, masuk ke periksa apakah lebih besar dari 10. Nah, jika lebih besar atau sama dengan 10, maka dia akan lompat ke 10, yaitu ubah counter ke nilai segmen. Lalu periksa tombol P17. Kemudian jika P17 ditekan, maka dia akan lompat ke clear counter. Lalu aktifkan alarm. Kemudian lompat ke ubah counter ke nilai segmen. Lalu yang B, di situ ada algoritma layanan interupsi INT0. Yang pertama yaitu disable interupsi, lalu debounce atau delay sekitar 0,5 detik tergantung cara menekan tombolnya, lalu naikkan counter, kemudian kembali ke program utama menggunakan perintah read 1. Sini saya akan menjelaskan flowchart dari layanan interupsi. Yang pertama, kita akan memulai, lalu masuk ke disable interupsi, kemudian debounce atau delay sebesar 0,5 detik. Ini akan terjadi tergantung dari cara menekan tombolnya. Lalu naikkan counter dan kembali. Perkenalkan, saya Wina Namura. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membuat program MIDA 51.
Baiklah, saya Arisa Wilanda. Saya akan melanjutkan dari program MIDE 51 tadi. Karena programnya tadi masih berbentuk ASM, masih berbentuk assembly, maka kita akan tekan tombol wheel sehingga akan muncul format berupa hexa. Nah, si hexa ini akan dimasukkan ke rangkaian yang kita rangkai di Proteus. Nita akan melanjutkannya. Oke, kita akan mencoba sebuah program untuk menghitung banyaknya barang yang lewat. Jadi di sini adalah sensor yang mewakili barang, di mana kalau ada barang ini ditekan. Kalau ini ditekan, maka akan bertambah. Hitungannya akan bertambah. Begitu dia angka 10, alarmnya akan berbunyi. Ya, begitu dia di angka 10, maka alarmnya akan berbunyi. Dan dia akan tetap berbunyi. Kemudian, kalau kita reset, maka dia akan kembali 0. Dan kalau kembali ada barang, dia akan menghitung lagi. Jadi, berdasarkan hasil pengujian dan analisis hasil perancangan pada aplikasi microcontroller, dapat diambil kesimpulan bahwa alat ini dirancang untuk dapat mempermudah penghitungan jumlah pengunjung di dalam suatu ruangan atau toko menggunakan